Tangan dan kakimu terikat di kursi logam dan di depanmu ada meja operasi yang berlumur darah. Dan kamu dengar suara pelan tapi menusuk. Hello, I wanna play a game. Are you ready? Let's go. Hai guys, thank you for coming and welcome to Retrospektif. tempat aku dan kamu akan mengulik misteri, fenomena, dan juga fakta dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang gini ya guys, coba kamu bayangin kamu bangun dalam ruangan yang gelap, lampu redup, warnanya kuning pucat, menggantung di langit-langit yang berdebu. Tangan dan kakimu terikat di kursi logam dan di depanmu ada meja operasi yang berlumur darah. Dan kamu dengar suara pelan tapi menusuk. Hello, I wanna play a game. Yap guys, kamu seolah-olah masuk ke dalam film show. Tapi ini bukan film, tapi nyata. Dan yang lebih serem, di sini kamu nggak cuma dihadapkan sama jebakan-jebakan mekanik ataupun boneka psycho. Kamu harus menghadapi hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu operasi bedah tanpa anestesi. Udah siap? Yuk kita langsung dengerin, let's go! Guys, sebelum anestesi ditemukan di tahun 1846 nih, operasi itu bukan tentang kenyamanan guys, tapi perlombaan melawan waktu dan juga rasa sakit. Nah, pasien tuh ya harus sadar secara penuh, nggak ada nih yang dibikin mati rasa, nggak ada yang namanya tidur-tiduran, nggak ada juga yang bilang, tenang ya, nanti cuma kayak digigit semut. Nggak ada. Yang ada cuma jeritan yang bikin dokter dan asistennya harus secepat mungkin memotong jaringan hidup sebelum pasien shock, pingsan, atau malah mati atau meninggal. Oke, sekali lagi kalian bayangin ya guys, kamu baring di meja operasi, badanmu dibuka, tapi kamu sadar secara penuh. Kamu bisa dengar suara pisau bedah itu ngiris kulit kamu, dagingmu, dan juga uratmu. Dan kamu ngerasain semuanya. Napasmu pasti tercekat, tubuhmu menggigil hebat, dan kamu cuma bisa berharap semoga dokter cepat selesai sebelum kamu mati karena sakit yang luar biasa. Sekali lagi coba bayangin ya guys, ruang operasinya dulu nih, penuh jeritan, darahnya berceceran, bau besi, bau keringat, luka, ketakutan. Oh my god, asisten nih harus pegang pasiennya kuat-kuat supaya enggak meronta-ronta saat pisau menyayat daging mereka. Nih ya, asistennya bilang, pegang kakinya, jangan sampai dia bergerak. Dokternya, cepat, kalau lama dia bisa mati. Nah pasiennya, tolong aku nggak mau. Guys, di masa itu dokter bedah itu yang terbaik bukan yang paling rapi ya, tapi yang paling cepat. Karena semakin cepat selesainya, semakin besar juga peluangnya bertahan hidup untuk si pasien. Nah, salah satu tokoh paling terkenal di saat itu adalah Robert Liston, dokter asal Skotlandia yang dijuluki sebagai pisau tercepat di West End. Kenapa? Karena dia bisa mengamputasi kaki cuma dalam waktu 30 detik. Yes, 30 detik, gila nggak? Tapi kecepatan itu juga punya resiko ya guys ya. Dalam satu operasi yang legendaris, Liston saking cepatnya dan juga brutalnya sampai melukai pasiennya, memotong jari asistennya, dan bahkan menyayat pakaian seorang penonton yang memang nonton di sana. Dan tahu? Tiga-tiganya akhirnya meninggal karena infeksi. Dan itu jadi satu-satunya operasi dengan tingkat kematian 300% dalam sejarah dunia medis. Wow, tapi jauh sebelum zaman Robert Liston, manusia udah nekat ya sebenarnya bikin operasi sendiri. Bahkan sejak 7.000 tahun yang lalu. Bayangin ya, 7.000 tahun yang lalu manusia purba udah praktek trepanasi, yaitu melubangi tengkorak buat ngusir roh jahat. Kemudian juga untuk ngobatin migrain dan juga epilepsi. Pakai apa? Pakai batu tajam. Kadang
direndam terpentin atau cuka buat sterilisasi. Wih, pedih banget. Kalau dikit aja luka kena cuka atau jeruk nipis udah sakitnya kayak apa ya. Ini sengaja direndam sama terpentin atau cuka ya. Terpentin tuh cuka. Jadi rasanya pasti ngilu-ngilu, perih, sedep. Yang mengerikan, banyak yang hidup bertahun-tahun setelahnya, dan itu adalah bukti bahwa keberanian dan juga insting medis itu udah ada ya sejak zaman dulu. Dan sayangnya guys, ini bukan cuma cerita di zaman dulu ya. Di tahun 2023 di Gaza, Palestina, seorang dokter terpaksa untuk mengamputasi kaki seorang anak kandungnya sendiri tanpa anestesi karena rumah sakitnya kehabisan pasokan medis dan bius ya. Kalian tahu lah ya kondisi di sana gimana. Anaknya akhirnya meninggal karena rasa sakit dan trauma yang hebat. Ini bukan adegan horor tapi ini nyata guys. So sad ya. Ini yang masih terjadi di beberapa tempat di dunia sekarang dengan kondisi yang darurat ya. Semua kengerian itu akhirnya berakhir ya guys ya pada tahun 1846 ketika seorang dokter gigi asal Amerika yang bernama William Morton memperkenalkan ether sebagai anestesi. Dalam demo di Boston, dia mengoperasi tumor leher pasien yang tertidur pulas karena bius, dan di dunia bedah pun berubah akhirnya selamanya. Dari ruang yang penuh jeritan jadi ruang operasi dengan ketenangan. Oke, setelah itu muncullah kloroform, morfin, heroin, kokain, dan macam-macam lagi. Operasi yang dulu cuma bisa bertahan 2 menit, kini bisa berlangsung selama berjam-jam. Transplantasi organ, operasi otak, bedah jantung, semuanya mungkin karena pasien bisa dimatikan sementara. Dan sejak saat itu, dunia medis masuk ke era kecepatan, ketepatan, dan juga keselamatan. Tapi guys, seperti air ya, kalau dipakai benar bisa nyelamatin ya. Tapi kalau dia lepas kendali, dia bisa bakar. Ya nggak? Betul nggak? Nah, itu juga terjadi dengan anestesi. Setelah Perang Sipil Amerika dan Perang Dunia I, banyak tentara yang pulang dengan luka dan kecanduan morfin. Efeknya sangat menenangkan, tapi juga sangat candu, guys. Lalu tahun 1898, Bayer, perusahaan yang bikin aspirin itu loh, meluncurkan heroin sebagai obat batuk untuk anak-anak. Gila ya. Baru bertahun-tahun kemudian ketahuan nih bahwa heroin justru 2-3 kali lebih kuat daripada morfin dan sangat adiktif. Setelah banyak korban, akhirnya pemerintah mulai bertindak nih. Di tahun 1914, Amerika Serikat, Harrison Narcotics Act lahir buat ngatur morfin dan juga kokain. Terus kemudian 1920-an heroin itu dilarang kecuali untuk medis yang terbatas. Terus 1961 PBB bikin konvensi internasional narkotika. Sejak itu seluruh dunia mulai mengatur dan juga membatasi obat bius keras. Nah, di Indonesia sendiri obat bius itu masuk dalam beberapa kategori. Untuk golongan 1 itu terlarang, yaitu heroin, ganja, LSD nggak boleh dipakai untuk medis. Sedangkan golongan 2 dan 3 masih boleh, tapi harus pakai resep dokter dan juga pengawasan yang ketat. Ada juga yang sering disalahgunakan kayak tramadol, kemudian zolam, fentanyl yang 50 kali lebih kuat daripada heroin. Di beberapa kalangan, ini malah jadi tren ya guys ya. Dari pekerja malam, ojek online, sampai dengan remaja, mulai banyak pakai itu semuanya untuk bisa nge-fly atau ngilangin stres. Itu namanya nggak bener, jangan dicoba ya guys. Dan jangan lupa, banyak juga skandal besar yang muncul dari industri farmasi. Di Amerika, krisis opioid itu meledak gara-gara perusahaan farmasi nekat promosiin obat bius kayak permen. Ratusan ribu orang meninggal karena overdosis dan sampai sekarang krisis itu masih aja berlangsung. Jadi guys, hari ini kita belajar ya betapa pentingnya sesuatu yang kelihatannya biasa aja kayak suntikan bius tadi, tapi juga bahaya kalau dia nggak dijaga. Obat bius itu bisa jadi dewa penyelamat di ruang operasi, tapi bisa juga jadi iblis perusak di lorong gelap penyalahgunaan.
So thank you banget buat kalian yang udah nonton ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri, sejarah kelam, fenomena, dan juga fakta dunia yang kadang lebih kejam daripada cerita fiksi. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi cermin masa depan kalau kita punya ataupun mau belajar dari hal-hal yang udah terjadi. See you, bye-bye guys. Mwah.